Oke ya, kita lanjutkan lagi pembahasan tentang force majeure. Jadi ada 3 poin yang bisa dikatakan suatu peristiwa itu merupakan force majeure, yaitu adalah adanya keadaan yang membuat debitur, orang yang harus melaksanakan kewajiban itu terhalang untuk melaksanakan prestasinya, padahal dia mempunyai etikat yang baik untuk melakukan. Dia tidak ada maksud apapun untuk sengaja melakukan kelalaian yang terjadi. Kemudian keadaan atau peristiwa yang terjadi tersebut itu tidak dapat diduga secara nalar manusia pada saat dibuatnya kontrak. Jadi pada saat dibuat kontrak itu sama sekali kedua belah pihak tuh tidak dapat memprediksi kira-kira ke depannya bisnis mereka ternyata terhenti karena keadaan ini, gitu ya. Sehingga kejadian kelalaian tersebut, bisnis yang tertunda tersebut atau bahkan berakhir itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur. Artinya tidak dapat diminta pertanggungjawaban untuk ganti rugi. Contohnya deh yang sekarang kita sedang alami, yaitu virus corona. Siapa yang menduga di bulan Februari akhir awal Maret tiba-tiba semua kegiatan harus dihentikan, semua bisnis harus dihentikan, semua transaksi tidak bisa dilakukan. Ya, sampai saat ini belum ada solusi bagaimana keadaan pandemi ini berakhir, sehingga kalian tahu sendiri banyak usaha-usaha yang gulung tikar atau stuck dan beruntun dengan PHK di mana-mana. Ini yang dikatakan force majeure, sehingga tidak dapat dilakukan penuntutan ganti rugi kepada debitur atau orang yang harusnya melakukan kewajiban, sehingga dia tidak bisa melakukan kewajibannya karena terhalang oleh peristiwa pandemi ini. Gitu ya, makanya banyak karyawan-karyawan yang di PHK tidak mendapatkan ganti kerugian, apalagi yang statusnya PKWT, perjanjian kontrak waktu tertentu, belum habis kontraknya pandemi udah datang, bisnisnya nggak bisa jalan, nggak ada income, nggak bisa gaji, pegawainya terpaksa di PHK-kan. Belum vendor-vendor yang belum bisa dibayar atau dibayarnya ditunda atau bayarnya dicicil dan sebagainya. Kondisi-kondisi tersebut itu yang dikatakan sebagai force majeure. Nah, keadaan force majeure ini sebenarnya harus dipikirkan di awal pada saat kita membuat pasal-pasal di dalam kontrak. Nah, ini yang merupakan bagian agak sulit dilakukan oleh orang awam yang tidak terbiasa dalam membuat pasal-pasal atau tulisan-tulisan, statement-statement di pasal, atau akan sulit untuk orang yang tidak terbiasa memprediksikan segala sesuatunya jauh ke depan. Itu merupakan tantangan tersendiri. Makanya kalau nanti membuat kontrak, di pertemuan berikutnya kita akan bahas pasal-pasal yang ada biasanya di kontrak dan wajib ada di kontrak. Itu memang tidak bisa langsung dalam waktu seminggu, sebulan itu selesai. Ya, harus perlu pemikiran yang dalam dan banyak tukar pikiran dan banyak membayangkan hal-hal yang mungkin saja bisa terjadi di kemudian hari. Nah, ini ada 10 syarat dapat dikatakan force majeure. Yang 1 sampai 5 itu sudah dibahas di slide yang sebelumnya. Saya akan bahas tentang 6 sampai 10, yaitu kejadian-kejadian yang dahulu di KUH Perdata, di zaman dulu ya, itu dikatakan sebagai force majeure. Tapi mungkin keadaan sekarang itu tidak lagi, karena sebenarnya kejadian di
nomor 6, 7, 8, 9, 10 itu bisa diprediksi. Jadi gini intinya, segala sesuatu yang bisa diprediksi itu akan terjadi, itu bisa dikatakan bukan force major. Nah, tinggal kita saja para pihak pelaku bisnis yang bisa mengkategorikan mana yang bisa diprediksi, yang bukan force major, atau yang tidak dapat diprediksi, yang itu merupakan force major. Karena kalau kita tidak mengkategorikan, kemudian salah satu pihak dalam perjanjian kontrak tersebut menyatakan banjir adalah merupakan force major, kemudian ternyata hujan lebat di musim-musim hujan dan daerah-daerah tertentu memang banjir, buat alasan untuk tidak mengirimkan barang. Padahal sebenarnya banjir itu harus dikategorikan banjir yang seperti apa. Jangan-jangan hanya banjir sebatas dengkul. Itu menjadi alasan orang jadi force major. Kan kita nggak mau ya begitu, bisa rugi. Oke, yang pertama, kematian. Setiap makhluk hidup pasti meninggal, cuma nggak tahu kapan. Oke. Tapi meninggalnya itu memang tidak bisa diprediksi, tapi kejadian tersebut pasti akan terjadi. Jadi sebaiknya kalau kita mau mengkategorikan kematian itu menjadi force major, dipikir-pikir dulu ya. Karena gini, adanya kematian di salah satu partner yang melakukan bisnis, bisa nggak sih dicari solusinya, dicari antisipasinya? Bisa. Tunjuk ahli waris. Dengan ketentuan, ahli waris yang bisa meneruskan bisnis tersebut sudah mempunyai ilmu dan pengetahuan dan pengalaman yang sama dengan si pelaku bisnis. Oke, 2. Alternatifnya adalah ikut asuransi, perlindungan. Udah banyak program-program asuransi untuk perlindungan bisnis. Kalau misalnya salah satu partner meninggal, nanti asuransi akan menangani penggantian bisnis yang belum berjalan. Misalnya ada kewajiban yang belum dilakukan oleh si almarhum. Ya, syaratnya kedua belah pihak harus sepakat di awal dan masing-masing dua pihak itu bayar premi untuk perlindungan kematian tersebut. Oke ya, jadi karena ada antisipasinya, kematian bukan force major lagi. Adanya ketidakmampuan secara finance dari salah satu pihak atau bangkrut. Kebangkrutan suatu usaha atau seseorang itu disebabkan oleh apa sih? Sebenarnya bisa diduga nggak sih? Contohnya, kalau orang boros, nggak pernah nabung, bisa bangkrut nggak kemudian hari? Bisa ya. Nah, itu artinya sebenarnya bisa diantisipasi. Balik lagi ke bisnis. Kalau misalnya orang niatnya jelek, itu bisa menyatakan dirinya bangkrut atau usahanya bangkrut. Itu dulu ya. Sekarang tidak bisa. Bangkrutnya orang itu harus dinyatakan dengan keputusan pengadilan. Jadi ada audit keuangan untuk orang-orang yang mengajukan pilot atau bangkrut untuk usahanya. Oke ya, jadi sekarang ketidakmampuan secara finance itu tidak bisa dikategorikan sebagai force major. Dan sekarang juga banyak program asuransi untuk melindungi jaminan pilot tersebut. Sama ya dengan membayar premi. Kemudian adanya keadaan mogok karyawan. Dulu dikatakan force major. Sebenarnya bisa diduga kan ada indikasi-indikasi tertentu yang bisa dipelajari oleh manajemen suatu usaha apabila karyawannya itu akan mengarah kepada mogok kerja. Pasti ada sesuatu hal yang tidak disetujui atau tidak sesuai dengan kesepakatan dan lain-lain yang biasanya dijanjikan itu tidak dilakukan. Karyawan akhirnya tidak setuju, ngambek, mogok, demo, dan sebagainya. Itu sudah bisa diprediksi. Makanya
Zaman sekarang pengusaha nggak mau dikatakan keadaan mogok karyawan itu sebagai force majeure karena bisa merugikan. Nanti produksi nggak jalan hanya gara-gara alasan karyawan saya mogok. Gitu ya. Barang yang menjadi objek perjanjian musnah dalam proses shipping, misalnya delivery lewat laut atau udara, itu tiba-tiba hancur atau tenggelam atau hilang lah. Itu bisa diantisipasi juga dengan adanya asuransi. Cari ekspedisi yang biayanya include dengan asuransi. Jadi nanti kalau barang objek perjanjian musnah itu tergantikan dengan uang. Sama ya, harus bayar premi juga. Dan itu ada antisipasinya dan pada akhirnya tidak bisa dikatakan sebagai force majeure. 10. Ternyata tindakan perbuatan prestasi yang harus dilakukan telah menjadi perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku. Contohnya daging impor dari Australia pernah beberapa kali dilarang oleh pemerintah. Apalagi ya, beberapa hal itu sering terjadi begitu. Bisa nggak sih diantisipasi? Bisa. Dalam kontrak Anda bisa menunjuk supplier lebih dari satu. Itu biasa dilakukan oleh hotel. Jadi hotel itu punya supplier atau vendor itu nggak mungkin satu, pasti lebih dari satu, bahkan bisa 3, bisa 4. Itu untuk mencegah apa? Untuk mencegah apabila vendor yang satu tidak bisa mengirimkan barang sesuai dengan waktu dan spek yang diminta. Entah ada hal apa yang bisa menghalangi. Yang penting adalah hotel mau pengiriman barang yang dipesan itu lancar. Itu bisa digantikan dengan supplier atau vendor yang kedua atau yang ketiga atau keempat. Nanti itu ada perjanjian bilateral lagi atau multilateral lagi di antara para supplier itu dengan diketahui oleh pihak pertama. Begitu ya. Jadi kira-kira segala sesuatu yang bisa dicarikan antisipasinya, solusinya itu tidak bisa dikategorikan sebagai force majeure lagi. Bencana alam itu sering dikatakan sebagai force majeure. Oke, bencana alam yang seperti apa? Misalnya meletusnya gunung berapi. Intinya kalau sudah merusak atau menutup semua kawasan, istilahnya adalah bencana nasional, itu mungkin baru bisa dikatakan sebagai force majeure. Tapi kalau hanya istilahnya temporary atau tempatnya tidak menyeluruh, itu masih bisa dicarikan antisipasinya dan bukan dikatakan sebagai force majeure. Tolong ya, tentang force majeure ini dipelajari lagi, dipikir-pikir lagi apabila nanti Anda berbisnis dalam membuat tulisan di pasal untuk pasal tentang one prestasi dan force majeure itu tolong dikategorikan terlebih dahulu supaya tidak menimbulkan kerugian di kemudian hari. Ingat kalau di bidang hukum sudah terjadi tidak dapat dicarikan jalan keluarnya. Yang harus dilakukan adalah antisipasi sebelum dilakukan perbuatan hukum atau sebelum dilakukan perjanjian bisnisnya itu sendiri. Oke ya, sekian penjelasan untuk pertemuan keempat dengan materi hukum perjanjian atau kontrak beserta ruang lingkupnya, yaitu prestasi, one prestasi, dan force majeure. Kita ketemu lagi di pertemuan kelima selanjutnya untuk membahas tentang asas-asas perjanjian. Terima kasih, salam, sampai jumpa.